الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin majelis Jumat rahimakumullah. Selayaknya kita pada bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Jumat kedua di bulan Juni ini. Kita syukur terus karena apa? Karena nikmat Allah begitu banyak untuk kita. Khususnya nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita salatul Jumat. Salawat salam semoga Allah curahkan pada manusia pilihan Khataman Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah, konsisten hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebentar lagi bulan Zulhijjah selesai. Bulan Zulhijjah ditandai dengan pelaksanaan prosesi haji. Haji sudah selesai kemarin, sekarang tinggal kepulangan saja. Habis Zulhijjah kita akan menyambut tahun baru Islam Muharram 1447 Hijriah. 1447 disebut abad 15 Hijriah. Ke depan ini saudara, ya, ini perubahan cepat sekali bergerak. Kalau Anda nggak mengantisipasi, tertinggal. Karena apa? Dulu kalau saya pernah katakan di sini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajalnya, punya umurnya. Walikulli ummatin ajal. Apabila ajal telah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, selesai. Setiap umat ada masa-masanya, masa umurnya. Ya, umat Nabi ini sekian ratus tahun, umat Nabi ini 1000 tahun. Nah, umat kita, umur Muhammad ini, walikulli ummatin ajal. Ibnu Katsir mengatakan umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang sudah berapa? 1440 juta. Nanti. Berarti tinggal berapa? 53 tahun lagi. Ya, selesai. Betul. Kata Rasulullah, antara aku dan hari kiamat, Rasulullah menunjuk 2 jari. Hanya. Yang dekat. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat, kata Allah. Tanda-tanda kiamat ini sudah tsunami, gempa bumi, mendung meletus, apa saja tanda. Pada zaman Nabi saja, waktu Nabi Isra Mi'raj di ruang angka itu, ada seorang nenek
apa dihiasi dengan yang cantik, dengan perhiasan banyak. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Rasulullah tetap menghadapkan wajahnya ke depan, tidak menengok ke belakang. Kata Rasulullah, ya Jibril, siapa itu yang manggil-manggil saya? Itulah dunia Muhammad. Seandainya engkau nengok tadi, pasti umatmu akan mengikuti pengaruh dunia itu. Tapi engkau terus tetap di depan, tidak menengok. Artinya apa? Dunia sudah tua, sudah tua ini. Ya. Kalau dihitung dari zaman Nabi Adam baru 12.000 tahun sampai sekarang. Tapi umur dunia ini sudah jutaan tahun. Ya. Jadi kita ini hidup di akhir zaman. Sadar enggak? Ya, sampai nanti ini Islam 40 ke depan 3 tahun lagi dia akan menguasai peradaban Islam, akan menguasai dunia. Itu sunnah Allah. Wa tilkal ayyamu mudabiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara peradaban-peradaban itu. Sekarang peradaban barat naik, ini akan turun peradaban. Ini akan naik terakhir kembali. Islam kan di Eropa sekarang Islam bergerak, masya Allah, gak main-main. Di Inggris, Italia, Belanda. Kebetulan anak saya ngambil S2 di sana, dapat beasiswa. Dia cerita, pergerakan Islam di Eropa ini, maka betul kata Presiden Turki Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, paling cepat 2035. Paling lambat 2050 Eropa akan menjadi mayoritas Islam. Bukan dengan perang, bukan. Dengan apa? Dengan kefitrahan Islam. Islam ini agama fitrah, Pak. Orang akan mencari agama fitrah itu. Ya. Fa'atim wajhaka lid-din hanifa. Fitratullah. Hadapkan wajahmu ke agama yang hanif ini, yang lurus ini, yang fitrah untuk manusia. Orang berbondong-bondong, Pak. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan telah tiba, kamu lihat nanti wa ra'aita an-nas, kamu lihat manusia-manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih, bertasbihlah. Ayat ini asbabun nuzul Fathul Makkah, melakukan Fathul Makkah. Tapi kata Said Qutb dalam Fi Zilal Quran, dalam tafsirnya Fi Zilal Quran, ayat ini akan terbukti kembali. Akhir zaman Islam akan menguasai semua. Selesai. Islam menguasai peradaban, selesai. Ya selesai semua. Udah, nanti akan diganti kerusakan-kerusakan berhancurkan dunia ini. Jadi umat Islam tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan nanti setelah Islam tidak ada. Artinya apa? Kita hidup di akhir zaman. Sebentar lagi Islam akan menguasai peradaban ini. Sering kan di-share di WhatsApp, terima video-video di luar negeri. Ini nggak main-main. Ya, di Rusia perkembangan Islam, masya Allah. Gitu. Artinya apa untuk kita, saudara? Kita diberikan hidup sebentar saja. Saya lihat yang paling tua paling 70 tahun. 65. Apa sih? Mana? Tanya sama bapak yang 70 tahun. Kamu tahu 70 tahun? Nggak ngerasa? Saya sekarang 62, 63. Tahu-tahu 63. Rasanya masih muda aja gitu. Cuma saya merasa tua, mulai engsel ini mulai kendor semua di sana. Oh, tanah itu udah tua gitu kan. Allah tegur, awas. Uban mulai putih, rambut mulai putih, itu tanda ya. Itu isyarat bahwa kamu udah tua, jangan main-main gitu. Tapi kan sebentar saja, ya tanya. Saya masih ingat waktu masih SMA, masih kuliah, masih ingat. Karena dulu rumah saya di Solo, di Tanjung Priok, di Jalan RM, Martinata, Ancol dulu, sebelum pindah ke Ciputat. Ingat tuh kalau kereta lewat tuh saya buat paku, buat pisau, paku. Jadi pakai pegagah itu, jadi paku itu di kereta jadi tajam, jadi pisau. Masih ingat sih. Tapi sekarang sudah tahu hilang.
Nah, di muka bumi ini nggak main-main. Tugas kita hanya satu saja, mengabdi saja kepada Allah. Qama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tugas kamu di muka bumi mengabdi, beribadah. Jadi apapun kamu di muka bumi silakan, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, TNI, polisi, silakan. Jadi enggak apa saja silakan. Tapi ingat, semua orientasi kerja kamu ibadah. Pernah dengar nggak lagunya Bimbo? Sajadah panjang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Begitu kita lahir sudah terhampar sajadah panjang sampai kuburan hamba. Intinya begitu mendengar suara azan, maka tersungkur hamba, sujud lagi. Asar sujud lagi. Begitu terdengar suara azan, mengukur jalanan, begitu dengar suara azan, sujud lagi. Hidup ini ibadah. Ada boleh kerja di Bangga Dua, di apa saja dipergikan. Tapi begitu sholat ibadah, tunduk. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali satu saja ibadah. Nah, ini jangan main nih ibadah nih. Karena apa? Nanti Allah akan bertanggung jawaban. Kita kan gak lama di muka bumi. Lahir 75 tahun, 70 tahun, terus pindah. Kita baru masuk alam kedua nih. Taruh alam ketiga, alam roh, rahim ibu kita 9 bulan 10 hari, sekarang alam dunia. Habis itu, ada berapa tahun hidup di muka bumi? Berapa tahun? Jawab dalam hati kita. Taruh 70 tahun, dan lebih dari 70 tahun lah. Capek, Pak. Dengkul juga udah engsel dengkul sudah capek lah. Kesian anak cucu kita ngurusin kita gitu. Tapi kalau sehat, kalau sakit, kalau ada uang, kalau nggak ada uang, kesian anak kita. Ngurusin kita main ceret biar tempat tidur, kesian. Umur umatku sampai nusitin antara 70 sama 60 antara itulah. Ya, silakan saja kalau mau umur panjang, silakan saja. Tidak enak, Pak. Tidak enak. Ya, singkat tapi bermakna, penuh ibadah. Terus pindah kita ke alam lain, alam barzah, alam kubur. Gitu. Berapa tahun? Tadi kalau kita mati hari ini, kiamat masih besok terjadi, alhamdulillah nggak lama nunggunya. Kalau hari ini mati meninggal dunia, kiamat masih 1000 tahun lagi, masya Allah. Menunggu. Kalau orang soleh diberi makan di kuburan itu, doa anak-anaknya menyampai ke kuburan itu, zakat infak wakaf dia masuk ke kuburan itu, jadi makanan di alam barzah dia, ya enak. Kalau nggak soleh, masya Allah, kuburan merupakan penjara bagi dirinya. Jadi ayo ibadah yang benar. Dunia ini tempat menanam, hasilnya di sana. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini nanti ladangnya di akhirat nanti. Karena Allah akan bertanggung jawaban Anda. Ya, silakan Anda mau jadi apapun di muka bumi, silakan. Enggak, Allah nggak batasi. Silakan mau jadi ustaz, usaha, silakan saja. Apa saja, tapi semua orientasi kerja harus ibadah. Jangan main-main. Sebentar saja, sebentar dunia. Kata orang alam kubur nih, orang alam barzah, Allahu Akbar, saya hidup di muka bumi 70 tahun, sekejap saja, sedetik saja. Anda bayangkan orang yang meninggal tahun tahun 1, sebelum saya coba ribuan tahun ini. Kalau dia orang soleh, alhamdulillah. Kalau enggak, kuburan merupakan penjara. Ayo tingkatkan ibadah. Tahun 1447 Hijriah, tingkatkan ibadah. Dengan ibadah akan terjadi kualitas hidup. Pasti itu seiring itu. Barang saya bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar persoalan hidup Anda yang baik. Pasti. Gak ada kamu orang beriman susah, nggak ada.
Jadi kalau ada susah terus, koreksi ibadah Anda. Ibadah secara garis lurus, hasil kerjaan tergantung ibadah. Rezeki Anda tergantung ibadah Anda. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang dia tidak duga-duga. Itu orang beriman. Tidak orang beriman, gak ada kamu susah, nggak ada, bohong. Susah, ada jalan keluar, susah. Itu orang beriman. Saya pengalaman banyak, ada, habis uang, ada. Tuh, kekuatan orang beriman. Jadi kalau ada susah, terus koreksi ibadah Anda. Salat subuh Anda koreksi. Ini salat subuh jam 7 mulu. Gitu, bagaimana? Itu pesan saya sambut tahun baru 1447 Hijriah ini dengan kualitas ibadah. Ya, karena kita di muka bumi tidak main-main ibadah. Kita akan kembali kepada Allah, masuk surga dong. Kan kampung halaman kita sesungguhnya mana? Surga kan. Gara-gara nenek moyang kita ada menhawa penyimpangan di sana, dikeluarkan, dibuang ke muka bumi, ya kita harus pulang kampung. Kemana ke surga? Nah, pulang kampung yang tenang apa? Kalau kita oleh-oleh kan? Ibarat Anda kampung Anda di Surabaya, Semarang itu tempat transit dunia. Coba ada pulang kampung, orang tua di sana di Surabaya, nggak bawa oleh-oleh, gelisah Pak. Selama perjalanan, aduh, ngomong apa orang tua, aduh, pasti. Ditunggu oleh orang tua, mana oleh-olehnya? Ditunggu oleh Allah, mana oleh-oleh di dunia? Baktimu, ibadah mana? Kalau Anda pernah dengan ibadah soleh, Anda pergi meninggalkan dunia dengan tenang, senyum dia. Ya, kita lihat di muka kain penutup wajahnya, kayak tidur. Ya, tapi kalau orang nggak soleh, bak masya Allah, ngotot, tanggap gitu. Dari sini ketahuan, nggak usah dinilai, ketahuan orang ini soleh atau tidak. Di akhir hidupnya kita lihat. Ini, kita harus kembali kepada Allah. Itu kampung halaman kita, surga. Ayo anak-anak kita, istri kita, bareng-bareng menuju surga. Jangan bapak aja yang egois menuju surga. Ayo, ingatkan istri kita, ingatkan, ajakkan anak-anak kita. Ayo ngaji, sholat nak, cucu-cucu kita sholat nak. Biar kita bareng nanti di surga lagi. Seperti di dunia yang berbedanya pasti akan kembali semua. Ini ya. Lagi hidup tidak main-main. Pasti Allah akan minta pertanggungjawaban semua itu. Ya, dunia sebentar lagi akan berakhir sebentar lagi. Ya, tinggal menghitung waktu saja. Tapi Islam menguasai peradaban ini, selesai dunia, umat Islam banyak meninggal dunia. Allah kasih hembusan dukhan, asap yang mematikan umat Islam secara mendadak, yang akan timbul orang-orang kafir yang merusak di muka bumi sampai selesai, dan kita akan selesai dunia ini. Mudah-mudahan saudara tidak sia-sia lagi di muka bumi, harus dengan dengan kualitas yang baik, ya, agar semua usaha-usaha kita amal kita di muka bumi nanti Allah bertanggung jawabkan. Kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah, ya, selama akidah Anda ada kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah. Jangan menyekutukan, aman Pak, aman. Ya, kalau soal-soal dikit kurang-kurang sholat, mungkin sholatnya belentong-belentong, puasanya kadang puasa kadang enggak gitu. Insya Allah Anda tobat kembali kepada Allah, insya Allah. Ya, kalau Anda dosa pada Allah, minta ampun pada Allah, selesai. Allah Ghafur Rahim, Allah penyayang, pengasih penyayang. Tapi kalau Anda dosa kepada manusia, tidak cukup. Anda harus minta maaf dulu kepada orang itu. Kalau Anda ambil, kembalikan dulu uang barang yang Anda ambil terhadap orang itu, baru Allah akan mengampunkan kita. Itu saja, selesai. Ya, kita kembali kepada Allah, baru itu kehidupan sesungguhnya. Bahazil hayat dunia la'ibun wa lahun wa dar akhir la hayal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak kehidupan dunia main-main dan sendal-burung. Main-main Pak. Sendal-burung bercanda. Udah sore. Mati.
Wa darul akhirah, kehidupan akhirat, kehidupan sesungguhnya. Jika kamu mengetahui, kata Allah, cuma kebanyakan kata Allah manusia tidak sadar, tidak tahu sekarang dunia segala-galanya. Enggak, kita akan kembali. Tetangga kita meninggal itu sebetulnya ibrah, pelajaran. Cepat atau lambat kita akan seperti tetangga kita meninggal kemarin. Ya, sadar. Ayo, 1447 Hijriah kita sambut dengan semangat ibadah yang kuat. Hasil dari puasa kita kemarin, yang pernah haji, hasil haji kita haji mabrur, peningkatan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa bersikap sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Allahumma shalli Innal hamdalillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyarakat muslimin, majelis Jumat rahmatullah, kita tutup khutbah kedua ini dengan kita bermunajat pada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita ini diberkahi Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik sengaja maupun tidak. Allah terima amal ibadah kita semua. Dan Allah terima haji dan hajah tetangga-tetangga kita yang tahun ini berangkat haji menjadi haji dan haji mabrur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min amwat innaka sami'un qaribun hajat. Firlana wa waladaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana sholihin. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaran lan tabur ya alim fi sudur akhrijna ya Allah min az-zulumat ila nur. Allahumma ansur al muslimin fi muslim Gaza Palestin ala yahudi ghasibin ala yahudi kafirin ala yahudi zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa tajidana wa siyamana wa jum'atana ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barallahu innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlikum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalam.